We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Pak Roni Sanjaya, seorang seniman pelukis yang ada di Jakarta. Selamat siang. Wow, karyanya luar biasa. Awas maling ini. Mengapa? Mengapa Iya. awas maling, Pak? Jadi sebetulnya saya juga baru sadar itu beberapa hari terakhir. Jadi dulu kan saya bekerja di dunia kreatif, advertising. Terus ada teman mengajak untuk berpameran. Cuma saya belum dapat konsep atau ide segala macam. Lalu saya suka gambar pin up waktu itu, pin up girl gitu. Terus satu hari rumah saya itu tempat singgahnya teman-teman gitu. Jadi pada tidur sini tidur sama teman. Masalahnya pintu pagar sering nggak dikunci. Gitu. Sampai suatu hari lagi gambar-gambar asik gitu, ada maling masuk, mau ngambil sepeda, udah motong kunci gembok segala macam gitu. Nah kan malam-malam semua orang pada tidur, nah bunyi apa gitu. Pas saya buka pintu, kaget, malingnya Mas. 2 orang langsung kabur, sendal tang segala macam pada jatuh gitu, kabur semuanya hilang. Nah dari situ aku jadikan ide aja. Jadi awas maling itu sebetulnya ngingetin saya dan teman-teman saya awalnya untuk kita lebih aware di rumah, pintu dikunci kalau keluar gitu awalnya gitu. Nah ternyata ketika karya pertama saya bikin tuh kolaborasi sama seniman di Jogja, bikin patung toys gitu, urban toys. Saya gambar-gambar dengan tagline awas maling, malah laku gitu. Akhirnya berkelanjutan lah. Oke. Wow. Ternyata dari situ berkembang. Jadi sempat bikin t-shirt, sempat bikin lukisan, sempat bikin print, dan lain-lain. Wow. Oh, maling ya Mas, langsung lari ya Mas? Iya. Tapi teman saya juga kenapa harus ditanyain, kenapa nggak Nah itu. Iya ya. Saya juga kaget gitu. Saya belum seumur-umur belum pernah ketemu dengan maling. Gitu. Jadi ya, maling ya Mas gitu. Mengapa nggak bikin maling ya Mas gitu aja? Karena kalau itu nggak ngingetin teman-teman malah. Jadi awalnya cuma tulisan, saya bikin tulisan kecil, habis makan dicuci, barang dikembalikan, terus pintu digembok, itu kayaknya nggak ngaruh gitu. Langsung aja, awas maling gitu. Oke. Berulang kali Pak Roni berkarya sambil menulis Live a Noble Life. Live a Noble Life. Atau urip mulya. Apa yang diinginkan dari kata-kata ini, Pak? Seperti apa itu a noble life? Urip mulya, Pak. Jadi setelah saya berkarya itu ternyata saya sekarang tuh menemukan konsep ketiga. Jadi itu konsep awal saya itu adalah awas maling. Ternyata dari awas maling itu setelah saya bikin page yang di fanpage di Facebook, ternyata ketika saya bikin awas maling dan ketika ini
publish ke publik, respon yang saya dapatkan itu berbeda. Ketika saya membuat karya dengan gambar perempuan banyak tatonya, terus mengingatkan orang, ketika di publik responnya itu benar-benar di luar dugaan saya, Pak. Jadi yang masuk itu benar-benar ini orang semua nggak ada tata keramanya gitu, bahasanya itu astaga, ternyata Awas Maling yang menurut saya itu keren, bisa menginspirasi orang, ketika ke publik itu justru benar-benar orang-orang yang ajaib-ajaib gitu loh, yang ya ampun ini maling beneran gara-gara mungkin yang follow. Karena mereka tuh marah sendiri, komentarnya yang nggak disaring sama sekali gitu. Akhirnya saya kepikiran, sepertinya saya udah selesai dengan Awas Maling, saya bikinlah Urip Mulyo. Nah, waktu itu ada teman seniman dari Jogja tinggal di rumah sini, saya ajak, ayo kita bikin bentuk karyanya bukan lukisan, tapi kita jualan. Jadi saya waktu itu jualan jamu awalnya. Jadi saya bikin sendiri, beras kencur, kunyit asem, saya ajak teman saya itu bikin kacang hijau, gitu. Jadi kita jual kecil-kecil, tapi tetap menggambar di situ. Labelnya saya bikin gambar, gitu. Nah, disitulah Urip Mulyo. Sampai setelah pandemik berhenti, tiba-tiba sekarang ada mengalami fase ketiga, itu pengalaman ya lumayan seru lah. Saya nggak tahu penjelasannya gimana mungkin, tapi di luar nalar aja gitu. Makanya Urip Mulyo berhenti, karena di saat Urip Mulyo saya udah bikin gambar itu rata-rata orangnya, karakternya, tokohnya itu merem. Jadi kalau sekarang saya berkembang masuk ke welas asih. Nah, jadi ternyata kalau saya coba jabarkan itu ada 3 hal. Ketika Awas Maling itu sepertinya mengingatkan. Nah, ketika Urip Mulyo gambarnya tuh ada orang ngopi merem, ada orang lagi santai merem, ada orang tidur di ikan paus yang besar merem, ada orang yang habis motong kepala harimau merem gitu. Jadi kayaknya itu lebih ke menguatkan. Jadi kita memahami apa yang selama ini, oh gitu ya, iya. Nah, sekarang masuk ke welas asih, di mana pengalaman-pengalaman kita coba dibagikan. Itu sih. Jadi ternyata, oh itu 3 tahap untuk sekarang menjadi welas asih. Itu, Pak. Wow. Tapi gambarnya ya gambar pop sih. Saya nggak terlalu berat gambarnya. Itu lebih menyenangkan, modern, happy, trend gitu sih. Mengapa kok kebanyakan cewek? Nah, itu awalnya saya pikir figur ya, karena kan saya itu sebetulnya dari kecil sudah ditinggal bapak. Nah, selama ini waktu kecil saya juga ingat banget, saya tuh gambarnya cowok-cowok terus, cowok-cowok keker tuh. Terus teman kakak itu suka komen, kamu tuh gambarnya cowok terus gitu. Setelah kesini entah kenapa feeling-nya, instingnya itu lebih gambar ke perempuan gitu. Awalnya yang pin up, jadi kebetulan lagi hobi motor, era visual saat itu rockabilly, yang mana perempuannya jadi simbol-simbol kekuatan gitu. You can do it gitu. Jadi figur pin up cewek yang seksi-seksi gitu. Ternyata soal sini saya lebih banyak menggambar perempuan. Ternyata mungkin itu sebagai tahap menuju welas asih, di mana kita harus kasih sayang ibu gitu. Mungkin ya gitu. Jadi dari yang mudanya berandalan, sudah dewasanya dia banyak berpikir, terus sekarang kita berbagi mungkin. Nggak tahu juga. Feminim sekarang. Iya, walaupun gambarnya juga maco-maco juga. Cewek-cewek maco. Iya, betul.
We can have all our dreams if we want it, itu kata Pak Roni. Beberapa kali saya membaca ini sebetulnya. Bagaimana mencapai itu, Pak? Nah, sebetulnya ini juga menarik. Pertanyaan Bapak itu seperti mengingatkan saya. Ternyata punya banyak cita-cita itu sama. Semua orang tuh punya banyak cita-cita. Pengen ini, pengen itu, pengen itu. Tapi mana sih yang benar-benar kita inginkan gitu? Itu nggak semuanya orang mau gitu mewujudkan. Kayak apa ya? Aku dulu, jadi dulu tuh saya pernah cerita ke teman saya waktu waktu kuliah gitu. Saya pengen jadi komikus, gitu. Tapi nggak tahu caranya, entah gimana. Pas kuliah, sama teman-teman ngumpulnya ke teman-teman suka bikin komik. Akhirnya bikin komik lah. Saya bikin sekitar 3 judul komik itu waktu. Cuman karena era waktu itu belum ada sosial media, kita masih gerilya, fotokopi, jadi dijual apa ya, modal 7.000 dijual 10.000 kayak gitu. Dan dari situ sampai sekarang ternyata ketika kita punya mimpi, terus entah sengaja atau tidak, kita kan suka cerita ke teman atau sahabat kita gitu, cerita. Kadang-kadang itu ada yang kejadian gitu. Jadi pas saya ingat ada teman saya yang mengingatkan saya waktu pertama kali bekerja di Jakarta, saya tidak diterima. Karena waktu itu saya dari Bali, masih rambut gimbal, celana pendek, kaos, interview di sebuah kantor gitu kan. Terus ibunya gitu, Masnya ini mau kerja di kantor atau mau jadi seniman gitu? Nah, enggak, saya mau kerja nih di kantor kreatif, saya bilang gitu. Saya pengen bikin film, bikin ini itu gitu. Terus ternyata saya tidak terima, alasannya ini dia mencari pekerja seni, bukan seniman. Akhirnya saya tidak diterima, lumayan sekitar 6 bulan, setahun lah saya di Jakarta kemana-kemari gitu. Ketemu teman saya, ditawarin kerja. Di kantor itu lagi. Tapi saya udah potong rambut. Udah potong rambut, udah rapi, pakai kemeja, pakai celana panjang, pakai sepatu. Interview. Setelah berjalan beberapa pertanyaan, si ibunya nanya, "Loh, ini Mas yang waktu itu gimbal?" Loh, terus saya bilang, "Iya Ibu, saya ini sudah tahu bahwa kita pekerja seni, bukan seniman. Yang mana kita bekerja sesuai urutan gitu. Ada brief, ada konsep, ada brainstorming, ada produksi segala macam." Oh, akhirnya bekerja lah. Sampai tiba-tiba beberapa tahun kemudian saya udah bisa entah sengaja saya udah produksi iklan, film pendek, program TV segala macam banyak. Ibunya ketemu lagi cerita, "Tahu nggak Ron, dulu kamu itu cerita ya, pengen bikin film, pengen bikin ini, syuting itu." Terus waktu itu aku bilang, "Kita periklanan, kita ngeprint, bikin brosur, bikin apa." Ternyata kejadian juga ya Ron ya, gitu. Aku tuh juga nggak nyangka Ron, kamu bisa bikin film, bisa bikin iklan, kayak gitu. Nah dari situlah, mungkin aku jadi menulis gitu. We can have all our dreams if we want it, gitu. Jadi sebetulnya kita bisa loh punya mimpi ini kalau benar-benar kita mau. Nah seperti itu. Gitu. Pak Roni dari Bali, Pak? Enggak, jadi saya itu aslinya Malang. Oke. Dari Malang, kuliah di Jogja, habis itu Arema. Dari Malang, kuliah di Jogja, terus lama di Bali, karena dari Jogja saya awalnya main-main, malah keterusan bekerja di Bali, tapi sama main-main juga sih. Jadi keterusan lah di Bali, karena di Bali itu saya nggak memikirkan masa depan gitu. Happy aja. Akhirnya ibu udah mulai sakit-sakitan, mulai berpikir lah ke masa depan, pindah Jakarta. Oke. Sampai sekarang.
Di sisi lain Pak Roni mengatakan mengintip cahaya di antara dedaunan. Selalu ada harapan di antara pupusnya rencana. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika suatu rencana kita pupus, Pak Roni? Silakan. Jadi mungkin ini saya kurang ingat pas di mana gitu. Saya coba mencari-cari. Tapi kalau nggak salah waktu itu, jadi saya tuh entah kenapa suka menulis quote-quote gitu. Kalau di Facebook saya sih quote-nya yang saya udahlah daripada kosong saya kirim quote-quote gitu. Cuma quote-quote-nya emang aneh-aneh. Nah, kalau di Instagram saya juga entah kenapa mungkin salah satunya pas pandemik itu saya sekitar hampir setahun tidak ada produksi. Itu terus mungkin saya lagi motret gitu jadi menulis mengintip cahaya di antara dedaunan. Itu kayaknya sebetulnya pas pandemik itu kita kayak tertutup gitu, tertutup. Tapi entah kenapa kalau kita geser-geser dikit itu, kalau siang-siang atau sore-sore ada daun rindang gitu, itu masih ada sinar-sinar yang menerobos gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita banyak berusaha itu, ya banyak gagalnya juga. Tapi mending banyak berusaha, banyak gagal daripada sedikit berusaha, gagal semua. Jadi kadang-kadang, oh, jadi kalau kita tadi punya mimpi banyak, ini coba diwujudkan. Kalaupun ini sudah berhasil, ini coba diwujudkan. Sampai ketika ada yang berhasil, kemungkinan ini adalah perjalanan dari usaha A, B, C, D, E tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan pengen sesuatu dan tidak kejadian, bukan berarti kita fokus ke negatifnya gitu. Jadi misalnya ada 30 rencana gagal, kalau kita melihat kegagalannya, ya yang kita lihat ya gagal-gagal. Terus akhirnya ya nggak punya semangat gitu. Tapi ketika ada gagal, iya gagal ya ini ya. Iya, gitu. Kayak awas maling bukannya gagal, tapi mungkin memang waktunya segitu. Akhirnya masuk ke Urip Mulyo. Urip Mulyo ini kenapa gambarku merem ya pas merem? Wah, ini saya sambung-sambungkan, wah ini tuh gara-gara Urip Mulyo nih. Pandemik datang, ya saya tidur-tiduran aja nih setahun ini. Gambar tidur, nggak ada ini nih. Jadi dulu udah diingatkan, sekarang ngapain ya kok gambar saya merem-merem semua, malah pandemik tidur semua gitu. Wah, akhirnya aku harus bergerak nih. Jadi selalu ada kesempatan di antara semua kejadian tadi. Jadi nggak apa-apa gagal ya, coba terus aja. Wow. Gitu. Anda nggak jadi motivator aja, Pak Roni? Aduh, saya tuh sukanya bercanda gitu. Jadi kadang-kadang saya suka heran. Stand up comedy? Nah, belum pernah mencoba itu. Boleh Tapi coba. kadang-kadang saya juga heran loh Pak. Apa benar ya ini yang saya sampaikan? Karena ini kan saya cuma iseng aja, itu nggak kepikiran nulis gitu. Begitu. Ya. I am everywhere and nowhere, and I own nothing and everything. Wow, ini sebuah pernyataan yang luar biasa, Pak Roni. Bisa dijelaskan tentang pengalaman ini? Gimana ya? Saya juga heran ya kok bisa ya saya nulis seperti ini ya kadang-kadang. Bisa gitu. Mungkin ini saya agak merangkum perjalanan hidup saya. Mungkin juga jadi kalau dulu saya suka membanding-bandingkan gitu. Jadi dulu itu waktu saya ingat sekali waktu SMP sama SMA, saya itu peringkat belakang lah, bisa dibilang 10 besar dari belakang. Entah kenapa gitu. Kelas yang saya masukin itu 10 besar itu terpandai di sekolahan. Nah, jumlah muridnya katakan 30,
Nah, kalau 10 besar aja udah terpandai, 20 besar lumayan, sepandai-pandai saya masuk 10 besar terakhir gitu. Nah, disitulah waktu saya juga nggak ngerti juga gitu, kenapa seperti itu gitu. Udah, oke. Sampai, ada reuni gitu, terus kita ketemu ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus, saya kayak merasa, iya ya, mungkin mungkin secara secara pengalaman, mungkin secara ilmu pengetahuan, secara pendidikan, nilai-nilai waktu saya kuliah itu nggak se saya nggak merasa sepandai mereka gitu. Tapi secara pengalaman, kok bisa ya? Dulu waktu SMA, saya ada pelajaran bahasa Jerman dan saya sering diomelin sama gurunya karena jarang masuk kelas gitu. Bukannya saya bolos, saya dulu aktif di OSIS, pramuka, sama basket. Ternyata saya walaupun saya nggak jago bahasa Jerman, saya pernah punya pekerjaan sampai ke Jerman loh, gitu. Jadi, oke, satu, gitu kan. Terus, ada teman-teman yang jago di A1, A2, A3, fisika, kimia, biologi, sosial, segala macam. Mereka selalu ngomong, "Ron, kamu tuh enak ya, jalan-jalan ke mana, ke Aceh, ke Bali, ke sana, ke mana-mana," gitu. Terus saya pikir, masa ya? Jadi apa yang saya lihat itu kadang-kadang orang lain melihatnya beda gitu. Nah, maka dari itu saat mungkin akhir-akhir ini, saya juga pernah sukses, terus biasalah kalau sukses itu kan kita jumawa gitu, sombong gitu. Lupa gitu. Pernah jatuh lagi, pernah naik lagi, jatuh lagi gitu. Terus lama-lama saya pikir, iya ya, saat aku bisa sukses punya apa-apa itu, saya bisa punya semuanya gitu. Tapi pas saya jatuh, ya saya nggak punya apa-apa. Jadi, tapi semua itu jadi kayak album, album, album foto, album pengalaman gitu. Jadi kayaknya saya tuh sudah kemana-mana, tapi perasaan nggak, kalau dirasakan ya nggak kemana-mana gitu. Terus, wah, saya tuh punya ini, punya itu, tapi kayak nggak kayak nggak punya apa-apa. Jadi kayaknya punya nggak punya itu tergantung gimana gimana mindset kita gitu. Jadi kalaupun kaya tapi merasa kurangan, ya mungkin dia kurang terus gitu. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, justru cukup, ya nyaman-nyaman aja gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Mungkin itu yang jadi kalau ditarik balik lagi, tiga konsep karya saya tadi, yang Awas Maling, Urip Mulyo, dan sekarang memang Welas Asih ya, itu menggambarkan perjalanan yang, wah, udah dikasih tahu, masih ngeyel gitu. Terus, iya ya, akhirnya mikir, oh iya ya, ternyata begitu. Sederhana ternyata. Jadi, stres, segala macam. Wah, gimana ya, ternyata, ya ya kalau dipikir-pikir memang banyak pikirannya gitu. Tapi kalau dijalanin, tahu-tahu aku udah pernah loh ke sana. Tahu-tahu tuh sudah jauh perjalanan kita gitu, dan itu membanggakan gitu. Kalau kalau yang kecil aja, pernah bikin karya cuman patung aku cat kuning terus kasih spidol tulisan Awas Maling, laku. Membanggakan sebetulnya, walaupun cuma gitu doang, kayak gitu. Mungkin seperti itu yang saya rasakan, itu bisa jadi orang lain menanggapnya berbeda. Begitu sih. Mungkin Wow. ada pertanyaan lain, karena pendek banget penjelasan saya. Sebentar, Pak, sebentar. Ya, silakan. Iya. Nah, kemarin Anda ke gunung ngapain, Mbak? Oh, ini sih sebetulnya perkembangan dari jadi
ada iseng-iseng gitu awalnya, karena kan pandemik ini lagi nggak banyak pekerjaan gitu. Terus saya kayaknya perlu perlu bikin sesuatu karena teman-teman udah mulai, ayo Ron pameran gitu. Wah iya, tapi bikin karya apa ya? Saya dari kemarin gambarnya cewek-cewek aja. Apa ya? Apa ya? Mikir-mikir, ternyata saya ketemu beberapa orang itu yang secara nggak langsung mengajak saya untuk jalan-jalan, gitu. Jalan-jalan, melihat sesuatu. Nah, dan saya baru 2 bulan ini kayak punya imajinasi gitu, imajinasi gitu. Wah, ketemu orang penting. Wah, ini bener nggak sih? Wah, ketemu orang penting gitu. Wah, tapi bukan di visualnya, tapi yang saya lihat itu, oh kalau ketemu si A itu ceritanya apa sih background-nya dia? Gitu. Oh, maksudnya begini. Begini. Akhirnya karena belum banyak project yang jalan, tiba-tiba kayak dari sini ketemu si B, kayaknya harus ke sini deh, ke sini ketemu, kayaknya harus sini. Lama-lama, loh, kok jadi jalan-jalan kemana-mana? Gitu. Nah, akhirnya salah satu perjalanan itu saya ke Gunung Padang. Iya, Gunung iya, Padang. iya, iya, iya. Disitulah saya muncul statement untuk saat ini itu welas asih gitu. Jadi akhirnya saya mau mengumpulkan kayaknya saya mau mengumpulkan kata-kata mutiara orang zaman dulu tentang welas asih gitu. Sekarang proyek saya untuk itu membagikan itu Oh, dan oh. dan menariknya semoga aja tetap dimudahkan. Akhirnya ya, Cakep ya Gunung Padang ya, Pak? wah itu bagus sekali. Dan di situ saya mendapat penjelasan bahwasanya Gunung Padang itu adalah punden berundak yang ada 3 level. Ini yang bercerita orang setempatnya situ. Bercerita bahwa itu ada di bawah, yang paling pertama itu ada kayak batu-batu orang diskusi, terus ada semacam panggung gitu. Jadi, oh di sini orang ngobrol, di situ ada panggung untuk pentas, terus itu naik lagi ada batu kayak ada pegangannya gitu menghadap ke gunung gede, terus dia cerita mungkin istilahnya orang di situ ngadep gunung sama merenung memikirkan sesuatu gitu. Oh di sini tempat orangnya berpikir gitu, terus jalan lagi ada batu menghadap ke Gunung Salak itu. Oh ini juga kayaknya area situ tempat orang berpikir, terus naik lagi luas banget tapi cuma ada satu simbol di situ, ada batu gede. Ini katanya kalau orang mau punya hajat ngangkat gitu bisa kejadian gitu. Cuma aku ngelihatnya nggak seperti itu. Terus di atasnya lagi ada kayak singgasana. Nggak di atasnya, ya di atasnya singgasana. Jadi 1, 2, 3. Nah, si batu ketangkasan sama singgasana itu jadi satu. Nah, tapi setelah kita ngobrol panjang lebar, saya ketemu esensinya ada 5 ternyata di situ. Jadi pertama adalah tahap menuju singgasana. Mungkin kayak orang kalau mau sukses itu apa aja, itu yang saya uraikan. Jadi pertama itu adalah area diskusi plus seni dan budaya. Itu kenapa seni dan budaya? Mungkin untuk menarik perhatian seseorang kita perlu sesuatu yang menarik, menghibur. Makanya seni dan budaya. Habis itu ada akal budi. Makanya ada orang berpikir, merenung, melihat gunung, melihat matahari terbit. Oh, akal budi. Habis itu naik ada kayak aktivitas kanuragan, kalau orang bilang kanuragan. Oh, mungkin sebelum orang berlatih fisik, akal budinya harus dibenerin dulu. Kalau misalnya dia nggak kuat, bisa mungkin buat yang lain apa-apa istilahnya. Terus habis itu baru ke singgasana. Tapi setelah saya naik, itu ternyata di belakang singgasana ada batu tidur.
kita melewati ke sana tapi kita ke belakang dulu. Nah, di situ saya dapat esensinya, oh ini adalah restu gitu. Jadi ternyata ketika kita punya rencana, satu adalah kita seni budaya tadi menginformasikan semua orang agar tertarik, kemudian akal budi bahwa misalnya kita harus menguatkan jiwa kita dulu, baru ketangkasan tadi, raga tadi. Tapi setelah semua itu naik, kita tidak harus ke singgasana, tapi kita ke belakang dulu untuk dapat restu. Istilahnya mungkin orang tua atau gimana. Nah, dari situ baru kalau kita udah direstuin, baru bisa duduk ke singgasana. Nah, dari situ kita ngobrol-ngobrol, kayaknya ini sesuai dengan perjalanan ini, tapi nggak apa-apa menjauh, nggak apa-apa ya. Jadi Nggak apa-apa, nggak apa-apa. perkembangannya itu seperti melihat Nusantara, Indonesia. Jadi kalau mungkin karena itunya areanya di Pulau Jawa, jadi Jawa atau Nusantara atau Indonesia sekarang tidak seperti Indonesia yang dahulu. Makanya kita selalu diingatkan kembali untuk apa tadi, membumi, welas asihnya tadi. Terus kok nyambung ya aku dari karya yang cuma kecil-kecil gitu ketika udah banget, lah kok jadi luas seperti itu. Wah, ini kalau karya lukis ini nggak berapa banyak karya yang harus saya bikin gitu. Makanya entah kenapa tiba-tiba kok diajak untuk video call. Oh, mungkin ini aku juga nggak tahu, tiba-tiba untuk diajak berbagi aja untuk mengingatkan kita sebagai manusia yang sebenarnya melihat orang seperti orang melihat kita gitu. Jangan orangnya dulu dilihat negatif gitu. Kalau kita negatif melihat orang, mungkin orang melihat kita juga negatif. Iya, 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 iya. Ya dari situ yang menariknya, dari situ jadi wah ternyata ketika kita menuju ke itu istilahnya situs gitu, situs itu ternyata banyak informasi petuah atau kalimat-kalimat yang menarik gitu, yang kita nggak dapatkan di bangku sekolah atau seperti itu. Satu balok batunya ukuran berapa, Pak? 1 meter? Kalau yang di sana itu bukan ukurannya, jadi batunya itu segi 6, panjangnya bisa 2 meter. Cuman yang wow. dari situ juga riset, karena awalnya kan dibilang batu itu bikinan manusia. Ternyata setelah saya browsing segala macam, itu bukan bikinan manusia. Jadi ceritanya kalau ada gunung meletus laharnya kena udara atau air yang sangat dingin, itu batu langsung kep, bentuknya segi 6, kayak rumah Lebah. tawon, apa ya? Iya, rumah lebah. Rumah lebah. Iya. Jadi gitu. Jadi emang itu proses alam aja. Cuma yang jadi pertanyaan saya, gimana bawanya ke situ? Gitu. Iya. Itu yang nggak habis pikir. Dan ternyata batu-batu itu nggak cuma ada di Gunung Padang, di Jawa Tengah kalau nggak salah di Gunung Jepara, Gunung Muria itu juga ada. Terus kemarin saya nonton YouTube di luar negeri itu juga ada batu-batu itu di pinggir laut gitu. Jadi saya jadi berkembang informasinya. Ternyata orang zaman dulu itu canggih. Hebat ya, canggih. Iya. Begitu. Kita kehilangan jejak ya. Nah, mungkin berapa tahun itu Pak Gunung Padang menurut mereka, Pak? Nah, kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol, nah ini yang masih perdebatan sejarah peradaban tuh katakanlah 10 sampai 13.000 sebelum Masehi. Tapi di Gunung Padang setelah teliti itu katanya 18.000. Jadi sangat jauh dari peradaban manusia. Dan kemarin kemarin saya wawancara seorang arkeolog. Ya. Kita punya lukisan dinding, lukisan gua 45.000 tahun.
Wah, itu lebih tua lagi tuh. Iya, di Sulawesi dan di Kalimantan. Itu paling tua di seluruh Asia Tenggara. Nah, kayak gitu. Iya iya iya. Cuma kayaknya bukan seberapa tua usia, tapi ada eh, ilmu apa di situ. Itu yang perlu di, 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 disampaikan gitu. Kayak kemarin kan dari Gunung Padang, saya ke Gunung Salak itu dapat, oh di sini itu, kalau Gunung Padang itu ternyata di atas tuh ada yang bilang ini kayaknya orang melihat ilmu perbintangan. Jadi di atas tuh kalau malam pas bukan bulan purnama tuh lihat bintang-bintang, mereka bisa zaman dulu tuh menghitung kapan musim tani, kapan musim panen gitu dia bisa hitung kayak gitu. Nah, kalau di Gunung Salak itu mencapai sana saya browsing-browsing dulu ternyata entah benar atau tidak titiknya di situ atau bukan, tapi kerajaan pertama di Indonesia yang tercatat itu paling tua di Jawa Barat, di Sunda. Nah, di situ Berapa tahun itu? kalau tahunnya saya masih belum dapat, cuma namanya sudah banyak yang menulis gitu. Jadi Kerajaan Salakanagara yang pertama. Nah, habis itu ada turunannya. Nah, kemarin Kalau ya. Kalau menurut teman saya 80.000 tahun, Pak. Penanggalan Sunda. oh, Ya. masuk akal sih karena di situ belum ditemukan tulisan. Jadi secara tingkat kesenian juga masih mengumpulkan batu, ditumpuk-tumpuk jadi simbol. Simbol, ya, ya. Kalau di Gunung Padang juga belum menemukan tulisan, tapi sudah ada komunikasi. Jadi di situ tidak ada ukiran segala macam, tapi simbol bentuknya sudah ada. Ya, 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 Dan ya. itu yang menarik gitu buat saya kayak gitu. Menarik, Sunda sangat menarik juga untuk dibahas. Ya, dan setelah saya mencoba browsing-browsing lagi, di dalam beberapa infografis perjalanan kerajaan di Nusantara, itu yang paling jarang berubah itu area Sunda. Kalau di Jawa itu kayaknya dinamis banget gitu, sampai ke Kalimantan segala macam, tapi Sunda itu jarang banget berubah. Sepertinya emang belum banyak yang mengulas. Iya, iya, iya. Nah, rencananya jika memungkinkan, itu mau saya tuangkan menjadi karya. Cuma sekarang lagi mengumpulkan referensi-referensi. Harus, Pak, nanti kabarin saya kalau sudah jadi. Wah, siap. Konsepnya sih saya sudah kita harus membangkitkan ini. wah, menarik. Sebenarnya saya juga dihubungi Bapak, saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba, karena ada beberapa orang yang memberi info ini, memberi info itu. Wah, kok kayaknya menarik gitu. Jadi emang kayaknya sudah di jalan ditunjukkan. Terima kasih. Tadi yang mungkin saya balik lagi, itu yang akhirnya closingnya itu mungkin I'm everywhere and nowhere, and I own nothing and everything. Itu sangat bagus, Pak, tulisan itu. Wah, saya itu juga heran kenapa bisa menulis itu. Indonesia ini kaya sekali gitu ya. Semuanya ada, tapi kayak kita nggak punya apa-apa gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, ya kita punya segalanya. Nah, wah, saya juga gimana gitu. Mungkin seperti itu. Jadi dari hal yang kecil menggambar-gambar itu, kenapa menggambar cewek? Mungkin ini rasa kasih sayang itu kan lebih banyak dari ibu. Cuma emang mungkin nggak sengaja perjalanannya dari gitu yang bandel, akhirnya sadar dan akhirnya berbagi. Kayaknya masih berurutan ya. Saya nggak tahu nih sengaja atau nggak sengaja ya, kayaknya mengalir aja. Terima kasih Pak Roni atas penjelasannya, atas sharingnya. Luar biasa. By the way, ngapa kok suka warna biru dan merah, Pak? Seperti di diskotik ini. Ini
Saya kan banyak di dunia kreatif dari desain grafis basically. Jadi cara nggak langsung tuh suka mengikuti perkembangan tren. Nah, untuk tren tahun 2020 ke depan itu warna untuk audiovisual lebih banyak ke biru sama merah dan Oh, transisinya wow, purple berarti. purple. Dan kalau kita melihat beberapa iklan, video klip musik, film, itu yang paling kekinian itu trennya menggunakan warna itu. Oh, Dan saya kalau baru. salah banyak dari musik dari luar, dari dalam, dari siapa ya? Mungkin Jay-Z segala macam itu masih banyak kok. Terus untuk genre film juga antara futuristik sama zaman dulu, apa istilahnya? Retrofuturis gitu. Jadi secara desainnya itu zaman dulu, tapi polesannya masa depan. Mungkin bakal banyak muncul film-film yang retrofuturis kayak gitu. Wow, saya baru tahu ini, Pak. Interesting. Ini saya juga karena ngobrol sama teman-teman gitu, ada yang kurator, ada yang pemerhati seni, ada yang musisi gitu. Jadi dan kayaknya bakal ada film tentang retrofuturis juga. Terima kasih Pak Roni atas waktunya. Terima kasih Pak Sharingnya Savo. luar biasa. Nanti kalau ada karya baru, kabar-kabar. Ya, sementara masih saya menyelesaikan sketch-sketch, dapat informasi, yang mengedit-ngedit beberapa perjalanan dahulu. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih.